Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar teman-teman? Semoga juga Anda bersama seluruh keluarga Anda dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat dengan saya Bung Ropan, dan saya akan berbicara kali ini tentang dua sosok kiper tim nasional kita yang akan diandalkan oleh Patrick Kluivert. Ya, di pertandingan sisa 4 laga sepanjang tahun 2025 ini, 2 di bulan Maret dan 2 di bulan Juni. Kita tahu bersama bahwa 20 Maret ketemu Australia di Sydney dan 25 Maret jumpa Bahrain di GBK. Sebelum kita akan menghadapi Cina juga di GBK di bulan Juni bersama dengan Jepang di akhir laga grup C Pra-Piala zona Asia. Martin Paes, penjaga gawang utama yang sudah memiliki 6 caps bersama dengan timnas Garuda kita, menyambut dengan baik. Dia welcome benar dengan kehadiran Emil Audero. Penjaga gawang kelahiran Mataram ini punya ayah Indonesia dan saat ini dipinjamkan dari Como ke Palermo di Serie B Italia. Ini sudah diumumkan tentunya kehadiran Emil Audero oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir ya beberapa waktu yang lalu, dengan ada 2 pemain lainnya tentunya, ada Joe Pelupesi dan Dean James yang sedang diupayakan untuk cepat naturalisasi atau diproses ya surat-suratnya sebelum dibicarakan di Komisi 10 dan Komisi 13 DPR RI dan Kepres turun tanda tangan oleh Presiden Republik Indonesia dan ada pengambilan sumpah tentunya di sana. Nah, kehadiran Emil ini diyakini oleh Pak Ketua untuk mempertebal posisi kiper, ya, sehingga kita sangat kuat. Pak Erick juga sudah mengatakan, ya, ketika mengumumkan itu, dan dia berbicara juga dengan Martin Paes, ya, bahwa ini akan ada Emil Audero, dimaksudkan biar kedalaman skuad kita di posisi kiper ini sangat penting dilihat, sehingga perlu. Dan Martin Paes menjawab dengan senang hati bahwa dia mau siap untuk bertarung. Ya, artinya bertarung ini persaingan dengan sesama kiper kita di tim Indonesia, Emil Audero. Tentunya ini positif persaingan di antara dua kiper kita ini, karena kita tahu bersama selama ini sejak tahun yang lalu dia debut melawan Arab Saudi dan dia menggagalkan 1 penalti di Arab Saudi dan ada kartu kuning di sana, sehingga perlu bagi Martin Paes ini ada seorang yang bisa menjadi pelapis dia, walaupun sebenarnya kita tahu secara pengalaman bermain di klub Serie A adalah Emil Audero, ya, karena dia pernah di Sampdoria sebelum dengan jebolan di Juventus, ya, dia di Inter Milan, Como, ya, sekarang di Palermo. Jadi memang secara itu dia lebih oke, apalagi dari segi transfer dia, ya, bagaimana nilai kontrak Emil tentunya ada di atas, tapi penampilan dari FC Dallas klubnya Martin Paes ini sangat baik ya di Liga Amerika, dan dia selalu bisa mendapat tempat utama di sana, menjadi kiper yang baik dan juga sudah memperlihatkan kapasitas dia sebagai orang nomor 1 di bawah Mister timnas kita, sehingga pasti Martin Paes yang akan diutamakan, lebih diandalkan. Dua-duanya oke, tapi hanya satu yang bisa bermain tentunya. Nah, makanya Martin Paes ini Emil Audero didatangkan ini oleh Pak Erick, yaitu untuk menjaga, ya, jangan sampai Martin Paes yang sudah kena kartu kuning ini tiba-tiba melawan Australia, nantinya dia kena lagi kan melawan Bahrain, akan repot juga, karena ini dua pertandingan penting, sangat krusial bagi tim Indonesia. Apalagi sudah ditargetkan oleh Kluivert bahwa target itu adalah bisa mendapat poin di Sydney dan kita ambil 3 poin di Jakarta lawan Bahrain, sehingga kalau ada apa-apa dengan Martin Paes, Emil ya akan masuk. Nah, ini kuat posisi kita karena dua-duanya siap untuk dimainkan di starting 11 bagi timnas kita. Dan Emil juga sudah tentunya berbicara ke Pak Erick bahwa dia senang bahwa di sana ada Martin Paes. Tinggal bagaimana kebutuhan tim, tentunya semua diserahkan kepada tim kepelatihan yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Dan Pak Erick Thohir sudah berbicara banyak dengan Martin Paes. Ya, selain dia mengatakan bahwa dia welcome dengan kehadiran Emil Audero ini, dan Martin Paes menginginkan
punya kemauan besar karena dia bermain di Liga Amerika. Dia ingin Indonesia itu bisa lolos ya ke Piala Dunia atau ke putaran final 2026 di mana Amerika, Meksiko, Kanada sebagai tuan rumah bersama. Makanya dia akan tampil habis-habisan. Dia sudah berjanji di Pak Erik, dia akan memberikan yang terbaik buat Indonesia. Dan kita bisa lihat dia pernah mengalami kendala waktu dengan cedera di jarinya, tapi dia masih bisa memperkuat tim Indonesia. Itu suatu hal yang luar biasa ya bagi seorang Martin Paes. Dia berusaha juga belajar bahasa Indonesia dengan baik setiap hari. Dia menghafalkan lagu Indonesia Raya, percakapan sehari-hari, dan dia diajarin juga oleh Sandy Walsh karena satu kamar selalu kalau pemberian kamar bagi tim Indonesia bersama dengan Sandy Walsh. Jadi kemajuan dia sangat pesat di dalam berbahasa Indonesia. Saya pikir ya nggak sampai setahun dia sudah bisa hafal dengan bahasa Indonesia, dan itu penting bagi setiap pemain. Dan Martin Paes memberikan itu suatu gambaran yang terbaik tentunya. Nah ini juga Emil pasti akan berusaha untuk berbicara, apalagi dia lahir di Indonesia, dia punya orang tua yang asal Indonesia, tentunya dia akan cepat beradaptasi dengan bahasa Indonesia, dan ini perlu tentunya untuk semua pemain kita, pemain diaspora yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Nah itu yang disenangi Pak Erik Thohir, sangat senang dengan keberadaan Emil, dengan juga bagaimana welcome-nya Martin Paes. Jadi Pak Erik Thohir, ini kita lebih enak ini, dia lebih percaya diri bahwa komposisi di kiper ini paling utama, lebih tebal. Kalau ada apa-apa dengan Martin Paes jangankan itu kartu kuning, dia cedera, ada Emil. Jadi ini bagus. Nah tinggal kata Pak Erik ya bahwa perlu adanya seorang kiper lagi, kiper muda ya, untuk bisa menjadi kiper ketiga ini, sehingga akan memberikan banyak, dia akan belajar dengan sosok Martin Paes, dengan sosok Emil Audero. Nah ini yang perlu Pak Erik akan mencari kiper yang masih muda. Sebenarnya Hernando Ari juga masih muda ya. Kan tampil juga oke di U23. Jadi mungkin ini bisa diandalkan. Adi Satrio juga baik ya di PSIS Semarang. Jadi tinggal melihat ya di kiper mungkin ada di U20 atau akan ambil di U23. Nah ini penting kata Pak Erik, sehingga kita punya pemain-pemain muda untuk bisa cepat melihat bagaimana kiper-kiper utama kita ini, Martin Paes dan Emil Audero, sehingga dia bisa terpakai dengan baik untuk di masa yang akan datang. Nah itu perlu dilakukan kata Pak Erik. Jadi saya pikir ini sisi positif ya, sangat bagus sekali dengan kehadiran Martin Paes dan juga dengan Emil, dan akan memberikan kesempatan kepada kiper-kiper muda kita untuk banyak belajar kepada mereka ini. Yang pasti baik Martin Paes dan Emil sekarang akan berjuang buat merah putih ya, itu merah putih di dada, dan kita sudah melupakan aja ya bagaimana masa-masa lalu untuk omongan dari ayah Emil. Itu sudah enggak, sekarang Emil sudah bulat ya, sudah akan siap menjadi warga negara Indonesia, siap membela tim Indonesia, dan Emil ingin juga bahwa Indonesia hadir di Piala Dunia ya, itu menjadi kerinduan bagi Emil dan juga bagi Martin Paes ya. Kita akan lihat teman-teman ya, persaingan yang positif di antara dua sosok kiper terbaik kita. Bahkan kalau saya pikir ya, saya lihat mungkin di Asia ya, kalau bisa dikatakan sini, kita punya dua kiper terbaik di antara kiper pertama dan kiper kedua, yang dua-duanya bermain di luar dengan sangat bagus. Satu di FC Dallas, satu bermain di Italia ya, dari Serie A ke Serie B ya. Kiper-kiper lain kan Jepang punya Shion Suzuki yang bermain di Parma ya. Tapi mungkin kiper kedua mereka kita belum tahu bagaimana, bakal bermain di J-League ya. Begitu juga dengan Korea, Iran ya, Australia punya Matt Ryan yang juga bermain di luar ya. Jadi pernah dia Roma, sehingga kita ini pasti akan menjadi perhatian bagi banyak pelatih pesaing kita, terutama bagi Australia akan kita hadapi, Tony Popovic yang tahu pasti perkembangan Indonesia, bagaimana ingin meraih angka, dia sangat tahu itu, sehingga tentunya dia akan mempersiapkan tim Australia dengan baik untuk bisa menjamu Indonesia, karena Indonesia mendatangkan pemain-pemain terbaik ya untuk bisa bermain di berbagai posisi, bukan saja di posisi penjaga gawang, tetapi juga di belakang dan di tengah dengan Dean James ya, Go Ahead Eagles yang bermain di posisi agak ke kiri, sehingga posisi kiri ini lebih tebal lagi, banyak gitu. Selain Calvin Verdong, Sain Patinama juga dari sana kan, jadi memang sangat kuat. Di posisi gelandang, ketidakhadiran Jairo ya, sekarang ada Joe Pelupesi
Ya, jadi ini bagus untuk bisa juga bersamaan dengan Tom Haye dan Ivar Jenner di saat kita akan menghadapi Australia dan Bahrain di bulan Maret. Jadi kita akan tunggu teman-teman ya, bagaimana proses ini akan terus berlangsung, dipercepat, dan Emil akan cepat mengambil sumpah sehingga dia akan berlatih bersama dengan Martin Paz. Tentunya Emil akan berusaha untuk menjadi nomor 1 ya, sama juga dengan Martin Paz. Nah, itu yang menjadi menarik, menjadi sisi yang positif bahwa kita punya 2 andalan di bawah Mister yang tidak perlu diragukan lagi kapasitas mereka, kualitas mereka, jam terbang mereka yang sudah bermain di klub-klub baik, klub-klub terbaik baik di Amerika maupun di Italia. Dengan saya, Bung Ropan berbicara. Ciao.